Aku sering memikirkan hari itu di Istanbul. Hari di mana Arga mengambil paspor, ponsel, dan dompetku, meninggalkanku tanpa satu lira pun. Dia pikir dia mengambil segalanya dariku. Dia pikir aku akan hancur dan menjadi gelandangan. Lucunya, saat aku melihatnya mengemis di lampu merah setahun kemudian, aku baru sadar. Yang tak kuduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Surga di Gerbang Timur. Lantai Bandara Internasional Istanbul berkilauan di bawah cahaya lampu yang terang benderang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium aroma kopi Turki yang kental dan roti simit yang baru dipanggang. Rasanya muah. Di sampingku, Arga, suamiku, tersenyum lebar. Dia merangkul bahuku dengan posesif, seperti biasa. Senang, sayang. Tanyanya. Aku mengangguk. Banget. Istanbul indah sekali, bahkan baru bandaranya saja. Ini belum seberapa, katanya. Tunggu sampai kita di Cappadocia. Balon udara, gua-gua mewah. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Sania. Aku bersandar di dadanya. Arga selalu tahu cara membuatku merasa istimewa. Kami adalah pasangan impian. Setidaknya, itu yang aku percayai. Kaya raya, harmonis, dan selalu bepergian. Arga adalah pria yang kupercayai memegang seluruh hidupku. Aku tidak pernah repot-repot mengurus aset. Ayahku meninggalkan warisan yang sangat besar. Sebuah holding company yang kompleks. Tapi Arga bilang, "Sudahlah, sayang. Otakmu terlalu cantik untuk pusing memikirkan angka. Biar aku yang urus." Dan aku menurut. Aku menyerahkan segalanya. Manajemen keuangan, aset, bahkan keputusan investasi. Bagiku, itu adalah bukti cinta. Aku percaya padanya secara membuta. Dia adalah suamiku. Kami sedang menunggu penerbangan lanjutan kami ke Kayseri, bandara terdekat ke Cappadocia. Kami duduk di ruang tunggu yang menghadap landasan pacu. Pesawat-pesawat besar berbaris seperti raksasa yang tertidur. Sayang, penerbangannya masih 1,5 jam lagi, kata Arga sambil melihat jam tangan Rolexnya. Aku mau ke toilet sebentar. Sekalian cari charger. Oke, kataku. Bersiap mengambil tas tanganku dari kursi di antara kami. Tidak usah. Arga mencegah. Dia mengambil tas tanganku. Tas Hermes kecil berwarna krem yang berisi segalanya. Paspor, dompet berisi semua kartu kredit dan uang tunai, serta ponselku. Biar aku yang pegang. Kamu duduk manis saja di sini. Jangan kemana-mana. Nanti aku belikan kopi. Aku tersenyum. Perhatian sekali. Tentu saja, katanya. Dia mengecup keningku sekilas. Aku kembali 10 menit lagi. Dia berjalan menjauh, punggungnya tegap dalam balutan kemeja linen mahal. Aku memperhatikannya sampai dia berbelok di sudut menuju area toilet dan pertokoan. Aku kembali menatap landasan pacu. 10 menit berlalu. Aku mulai merasa sedikit bosan. Aku tidak bisa mengecek ponsel, karena Arga membawanya. Aku mencoba membaca majalah yang tersedia di ruang tunggu, tapi isinya bahasa Turki. 15 menit. Dia mungkin mengantre di toilet. Bandara ini sangat sibuk. Atau mungkin dia sedang kesulitan mencari port charger yang cocok. 20 menit. Aku mulai merasa sedikit gelisah. Aku berdiri dan berjalan sedikit di sekitar area gerbang kami. Gerbang B12. Tidak ada tanda-tanda Arga. 30 menit. Keringat dingin mulai muncul di tengkukku. Ini aneh. Arga tidak pernah selama ini ke toilet. Aku berjalan ke arah dia pergi. Ke sudut koridor. Aku melihat deretan toko bebas bea dan petunjuk arah toilet. Aku ragu-ragu. Tidak mungkin aku masuk ke toilet pria. Aku kembali ke kursi. Mungkin kami salah berpapasan. 45 menit. Orang-orang mulai berbaris di gerbang B12. Tapi itu bukan untuk penerbangan ke Kayseri. Itu penerbangan ke Dubai. Petugas gerbang mengganti layar informasi. "Permisi,
Aku bertanya pada seorang wanita di sebelahku, menggunakan bahasa Inggris. Penerbangan ke Kayseri? Wanita itu menunjuk ke gerbang lain di ujung sana. Pindah ke B18, katanya. Jantungku berdebar. Apa Arga tahu? Aku segera berjalan cepat ke gerbang B18. Lebih ramai. Aku mencari sosok Arga. Tidak ada. 50 menit. Sekarang aku benar-benar takut. Di mana dia? Apa dia sakit? Apa dia diculik? Tapi ini di dalam bandara internasional yang aman. 1 jam. Aku mendengar pengumuman dalam bahasa Turki, lalu bahasa Inggris. Panggilan terakhir untuk penumpang Turkish Airlines penerbangan TK204 tujuan Kayseri. Silakan segera naik ke pesawat melalui gerbang B18. Penerbangan kami. Arga. Aku memanggil namanya. Setengah berteriak. Beberapa orang menoleh padaku dengan aneh. Aku berlari ke meja petugas gerbang. Tolong, kataku. Napasku terengah-engah. Suami saya. Namanya Arga. Dia belum datang. Dia membawa paspor saya. Petugas itu menatapku dengan tatapan bosan. Maaf, Bu. Kami harus menutup gerbang. Pesawat akan berangkat. Tapi suami saya. Dia ada di dalam bandara. Dia hanya ke toilet. Kami tidak bisa menunggu. Kami sudah melakukan panggilan terakhir. Panggil namanya. Tolong panggil namanya lewat pengeras suara. Kami tidak bisa melakukan itu kecuali dalam keadaan darurat keamanan, katanya. Ini darurat. Saya tidak bisa terbang tanpanya. Paspor saya ada padanya. Petugas itu berbicara cepat ke radionya dalam bahasa Turki. Dia menggeleng. Tidak ada laporan orang hilang atas nama itu. Kami harus menutup gerbang. Sekarang. Dia menarik pita pembatas, menutup akses masuk ke Garbarata. Aku berdiri terpaku. Aku melihat pesawat itu, pesawat kami, masih terhubung dengan jembatan. Tapi aku tidak bisa menaikinya. Tunggu, Arga. Cuma, petugas itu mengabaikanku. Aku mundur beberapa langkah. Tanganku gemetar. Aku melihat keluar jendela kaca besar. 5 menit kemudian, jembatan itu ditarik. Pesawat mulai didorong mundur perlahan. Pesawat itu berbalik dan bergerak menuju landasan pacu. Dan Arga tidak ada di sini. Aku memeriksa saku jaket yang kukenakan. Kosong. Aku memeriksa saku celanaku. Kosong. Tas tanganku. Dia membawa tas tanganku. Dia membawa pasporku. Dia membawa dompetku. Dia membawa ponselku. Aku sendirian di Istanbul, Turki. Aku tidak punya identitas. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya cara menghubungi siapapun. Pesawat itu lepas landas, membawa harapan liburanku. Dan saat itulah aku sadar. Arga tidak tersesat. Arga tidak sakit. Dia meninggalkanku. Dia sengaja meninggalkanku di sini. Sendirian. Tanpa apa-apa. Rencana ini sudah dia susun. Dia merampokku di depan mataku sendiri. Dan aku membiarkannya pergi sambil tersenyum. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungku. Lebih dingin dari musim gugur di luar jendela bandara. 0 derajat. Dunia di sekelilingku seakan berputar lalu berhenti. Suara pengumuman bandara, deru langkah kaki, dan tangisan anak kecil di kejauhan, semuanya terdengar meredam, seolah aku tenggelam di bawah air. Panik. Itu adalah kata pertama yang muncul. Panik yang murni dan liar. Aku berlari kembali ke meja petugas gerbang B18. Tolong saya. Aku memohon. Suami saya mengambil paspor saya. Saya ditinggalkan. Petugas itu, yang sedang sibuk membereskan dokumen, menatapku dengan tidak sabar. Bu, penerbangannya sudah berangkat. Anda harus pergi ke bagian Lost and Found atau polisi bandara. Polisi? Benar. Aku harus ke polisi. Aku berlari tanpa arah, mencari tanda, polisi, atau keamanan. Aku melihat 2 petugas berseragam patroli. Aku menghampiri mereka. Tolna tolong. Aku tergagap dalam bahasa Inggris yang campur aduk. Suami saya. My husband.
Dia mengambil paspor saya. My passport, my money. Petugas yang lebih tua mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Dia berbicara dalam bahasa Turki. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Bahasa Inggris. Petugas yang lebih muda sedikit mengerti. Paspor? Lost. Bukan hilang. Stolen. Dicuri. Oleh suamiku. Kedua petugas itu saling berpandangan. Aku mungkin terlihat gila di mata mereka. Seorang wanita kaya, dilihat dari pakaianku, menuduh suaminya mencuri paspornya setelah ketinggalan pesawat. Mereka membawaku ke pos keamanan kecil di sudut terminal. Ruangannya berbau asap rokok dan sangat terang oleh lampu neon. Birokrasi yang dingin langsung menyambutku. Nama Anda? Tanya seorang petugas di balik meja. Sania. Nama keluarga? Aku terdiam. Nama keluargaku ada di paspor yang dibawa Arga. Di mana identitas Anda? Itu masalahnya. Suami saya membawanya. Paspor saya, dompet saya, ponsel saya. Semuanya ada di tas tangan saya. Dia bilang dia mau ke toilet. Tapi dia tidak kembali. Dia naik pesawat ke Kayseri tanpaku. Dia naik pesawat? Petugas itu tampak bingung. Tapi Anda bilang dia ke toilet. Mungkin dia tidak naik pesawat itu. Mungkin dia kabur. Aku semakin bingung. Atau mungkin dia sengaja meninggalkanku agar aku tidak bisa naik pesawat. Petugas itu menghela napas. Dia pasti sudah mendengar ribuan cerita aneh. Dengar, Bu, tanpa paspor, Anda tidak bisa membuktikan siapa Anda. Kami tidak bisa membuat laporan kehilangan jika Anda tidak punya bukti identitas. Anda harus menghubungi kedutaan Anda. Bagaimana cara saya menghubungi kedutaan? Saya tidak punya ponsel. Saya tidak punya uang. Dia menatapku dengan tatapan kasihan yang bercampur curiga. Mungkin Anda bertengkar dengan suami Anda. Mungkin dia akan kembali. Dia tidak akan kembali. Aku berteriak, frustrasi. Ini rencana. Dia merampokku. Petugas itu mengangkat bahu. Pergilah ke area informasi. Mungkin mereka bisa membantu Anda menemukan telepon umum. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa identitas. Aku diusir secara halus dari kantor polisi. Aku berjalan gontai kembali ke terminal utama. Rasanya seperti mimpi buruk. Aku sekarang adalah hantu. Seorang tanpa nama, tanpa negara. Malam mulai turun. Bandara menjadi sedikit lebih sepi, tapi tetap sibuk. Aku kedinginan. Aku hanya memakai blus sutra tipis dan jaket ringan. Tidak cukup untuk menahan dinginnya pendingin udara di malam hari. Perutku mulai berbunyi. Aku lapar. Terakhir kali aku makan adalah di pesawat dari Jakarta. Aku duduk di salah satu kursi tunggu berbahan logam. Dinginnya langsung menembus celanaku. Aku memeluk diriku sendiri. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada rasa takut. Aku melihat orang-orang berlalu lalang. Keluarga yang bahagia, pebisnis yang sibuk, turis yang bersemangat. Aku adalah gelandangan baru di Bandara Istanbul. Aku mencoba tidur, tapi tidak bisa. Setiap kali mataku terpejam, aku melihat wajah Arga yang tersenyum saat dia bilang, "Aku kembali 10 menit lagi." Pembohong, penipu. Saat itulah ingatan itu muncul. Ingatan yang kutepis selama berminggu-minggu. Seminggu sebelum kami berangkat, Arga pulang membawa setumpuk dokumen. Tebal sekali. "Sayang, tanda tangan di sini ya," katanya, sambil menyodorkan pulpen mahal. "Apa ini?" tanyaku malas. Mataku masih tertuju pada majalah mode. Asuransi perjalanan. Standar. Untuk perlindungan kita di Turki. Kalau ada apa-apa, aset kita aman. Aset kita. Aku bahkan tidak membacanya. Aku hanya membalik halaman demi halaman, menandatangani di setiap tempat yang dia tandai dengan stiker kuning kecil. Ada mungkin 15 tanda tangan. Kok banyak sekali? Tanyaku saat itu. Birokrasi. Sayang, kamu tahu kan? Sudah, jangan dipikirkan. Anggap saja ini tiket kita untuk liburan tenang. Bodoh.
Bodoh. Bodoh. Itu bukan asuransi perjalanan. Aku yakin sekarang. Itu pasti surat kuasa. Surat kuasa untuk menjual. Surat kuasa untuk mengalihkan aset. Dia tidak hanya meninggalkanku di bandara. Dia merencanakan ini. Dia meninggalkanku di negara asing tanpa identitas. Sementara dia menguras semua hartaku di Indonesia. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan tangisan kesedihan. Ini tangisan kemarahan. Kemarahan pada diriku sendiri karena begitu bodoh dan naif. Aku menghabiskan malam pertama meringkuk di kursi besi itu. Petugas kebersihan membersihkan lantai di sekitarku, menatapku dengan iba. Aku pasti terlihat menyedihkan. Pagi datang. Rasa lapar itu sekarang menjadi rasa sakit yang menusuk. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa mati di sini. Telepon. Aku butuh telepon. Aku teringat kata petugas polisi. Telepon umum. Aku mencarinya. Aku menemukannya di dekat toilet. Tapi telepon itu butuh koin lira. Uang. Aku tidak punya uang. Aku menggeledah saku jaketku sekali lagi. Merogoh sampai ke bagian dalam lapisan kain. Ada sesuatu. Jariku menyentuh benda bulat kecil dan dingin di dalam saku celana jeansku. Saku kecil yang biasa orang pakai untuk menyimpan koin. Aku menariknya keluar. Itu koin 1 lira. Aku pasti mendapatkannya sebagai kembalian entah di mana dan memasukkannya ke saku, lalu melupakannya. 1 koin. 1 panggilan. Jantungku berdebar kencang. Aku hanya punya 1 kesempatan. Siapa yang harus kuhubungi di Indonesia? Ibuku? Dia akan panik dan malah merepotkan. Polisi Indonesia? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu 1 nama muncul. Damar. Sahabat lamaku sejak kuliah. Seorang pengacara yang brilian. Pria yang selalu dihindari Arga. Damar itu terlalu ikut campur. Sania, kata Arga dulu. Aku tidak suka kamu bergaul dengannya. Dia seperti memata-matai kita. Sekarang aku tahu kenapa Arga membencinya. Damar terlalu pintar. Dia mungkin satu-satunya orang yang tidak bisa dibodohi Arga. Aku gemetar memasukkan koin itu. Aku harus mengingat nomornya. Sudah bertahun-tahun aku tidak meneleponnya secara manual. Aku memejamkan mata, berkonsentrasi. Kode negara. Kode area. Lalu nomornya. Aku menekannya satu persatu. Nada sambung berbunyi. Kali. 2 kali. Halo. Suara serak khas bangun tidur. Di Jakarta pasti masih dini hari. Damar. Suaraku pecah. Aku tidak bisa menahannya. Halo? Siapa ini? Suaranya terdengar lebih jelas. Damar. Ini aku, Sania. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya. Sania? Ya Tuhan. Ini kamu? Kamu di mana? Suaramu. Aku di Istanbul. Aku menangis. Di bandara. Damar, tolong aku. Istanbul? Bukannya kamu liburan? Apa yang terjadi? Arga meninggalkanku di bandara. Dia mengambil pasporku. Dompetku, ponselku. Dia mengambil semuanya. Aku tidak punya apa-apa. Damar. Aku sendirian. Apa? Suaranya berubah tajam, profesional. Tenang, Sania. Tenang. Kamu di mana tepatnya? Aku di terminal kedatangan internasional. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah di sini semalaman. Dengar, katanya tegas. Jangan kemana-mana. Aku akan hubungi KJRI Istanbul sekarang juga. Konsulat Jenderal kita. Aku akan kirim orang untuk menjemputmu. Kamu aman. Kamu dengar aku? Kamu aman sekarang. Aku terisak. Dia menipuku. Damar. Dia mengambil semuanya. Aku tahu, kata Damar pelan. Tapi nadanya penuh amarah yang tertahan. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Sekarang, yang penting selamatkan kamu dulu. Setelah itu, kita ambil kembali semua yang dia curi. Panggilan itu terputus. Waktu koin habis. Tapi itu cukup.
Aku bersandar di dinding telepon umum. Untuk pertama kalinya dalam 24 jam, aku bisa bernapas. Arga salah perhitungan. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku bodoh. Dia benar soal aku bodoh karena mempercayainya. Tapi dia salah besar jika berpikir aku akan menyerah. Dia baru saja membangunkan naga yang selama ini tertidur. Jaringan dari seberang benua. Di Jakarta, pukul 4 pagi, Damar menutup telepon. Tangannya terkepal erat sampai buku-buku jarinya memutih. Brengsek. Desisnya pelan di ruang kerjanya yang gelap. Dia sudah menduga ini. Sejak Sania mengenalkan Arga 5 tahun lalu, alarm di kepalanya sudah berbunyi. Arga terlalu licin, terlalu manis. Tipe pria yang tersenyum sambil mengasah pisau di belakang punggung. Dan Sania, sahabatnya yang baik hati, naif, dan terlalu percaya, adalah mangsa yang sempurna. Damar sudah mencoba memperingatkannya. Tapi cinta membuat Sania tuli. Arga bahkan berhasil menjauhkan Sania darinya. Menyebut Damar sebagai pengaruh buruk yang pencemburu. Sekarang, Sania sendirian di Istanbul. Damar tidak membuang waktu. Dia adalah pengacara korporat. Jaringannya luas dan dia tahu siapa yang harus dihubungi. Bahkan di jam buta seperti ini. Dia tidak menghubungi nomor darurat KJRI yang standar. Dia menelepon ponsel pribadi Deputi Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri. "Maaf mengganggu subuh, Pak," kata Damar langsung, suaranya tegas. "Saya punya situasi darurat." 5 menit kemudian, seluruh data Sania, lengkap dengan foto KTP dan paspor lama yang Damar simpan di arsip pribadinya, sudah terkirim melalui email aman. Namanya Sania. Dia sengaja ditinggalkan di Bandara East oleh suaminya. Tanpa identitas, tanpa uang. Ini bukan sekadar turis hilang, Pak. Ini abandonment yang disengaja. Dia dalam bahaya. Dia mendapat jaminan bahwa tim dari KJRI Istanbul akan bergerak dalam 1 jam untuk menyisir bandara. Tugas pertama selesai. Sania akan segera aman. Sekarang, tugas kedua. Perang. Damar menyalakan semua lampu di ruang kerjanya. Dia membuat kopi kental. Otaknya berputar cepat. Arga pasti berpikir dia punya waktu. Dia pikir Sania akan kebingungan, dideportasi, atau mungkin lebih buruk. Arga memberinya jeda waktu 3 hari. Damar akan menggunakan 3 hari itu untuk menghancurkannya. Sambil menunggu kabar dari Istanbul, Damar mulai bekerja. Dia membuka laptopnya dan mengakses sistem hukum online. Dia harus tahu seberapa besar kerusakannya. Pertama, Badan Pertanahan Nasional. Dia memasukkan nama Sania dan Arga. Jantungnya mencelos. Sertifikat hak milik untuk rumah di Pondok Indah. Sebuah rumah mewah seharga puluhan miliar. Warisan dari ayah Sania yang dia ubah menjadi atas nama bersama setelah menikah. Statusnya sedang dalam proses balik nama. Transaksi penjualan terjadi 3 hari yang lalu. Cepat sekali, gumam Damar. Arga pasti sudah menyiapkan pembelinya. Kedua, Kementerian Hukum dan HAM. Dia memeriksa daftar perusahaan. Arga tercatat sebagai direktur utama di sebuah perusahaan properti bernama PT Graha Mandiri. Tapi siapa pemiliknya? Damar mengerutkan kening. Pemiliknya adalah perusahaan lain. Sebuah perusahaan holding. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa data internal. Ketiga, bank. Ini bagian tersulit. Tapi Damar punya koneksi. Dia menelepon seorang wakil direktur di salah satu bank swasta terbesar tempat dia tahu Sania memiliki rekening bersama. "Aku butuh bantuan," kata Damar. "Ini mendesak. Klienku dalam masalah besar." Dia menjelaskan situasinya. Dia mempertaruhkan reputasinya. Tapi dia tidak peduli. Setengah jam kemudian, informasi itu datang melalui pesan terenkripsi. Rekening bersama atas nama Arga dan Sania telah dikuras habis 2 hari lalu. Transfer dalam jumlah masif ke beberapa rekening berbeda. Totalnya puluhan miliar rupiah. Dan yang terburuk, bank mengirimkan salinan digital dari dokumen yang digunakan Arga. Surat kuasa. Bukan surat kuasa biasa. Itu adalah surat kuasa absolut.
Surat kuasa untuk menjual, mengalihkan, dan mendebet. Lengkap dengan tanda tangan Sania di atas meterai. Dokumen yang sama yang Arga sebut sebagai asuransi perjalanan. Dia menandatangani hukuman matinya sendiri. Gumam Damar, merasa mual. Dia sekarang melihat rencana Arga dengan jelas. Arga menggunakan surat kuasa itu untuk menjual rumah. Dia menguras rekening bersama. Dia mungkin juga menjual mobil-mobil mewah mereka. Dia melakukan semuanya dalam 3 hari terakhir, tepat sebelum mereka terbang ke Turki. Dia membawa Sania ke Turki hanya untuk satu alasan, membuangnya. Dia meninggalkan Sania di negara yang birokrasinya rumit. Tanpa identitas, Sania tidak akan bisa pulang. Dia akan terjebak di sistem imigrasi. Sementara itu, Arga dan selingkuhannya, Damar yakin ada perempuan lain, akan hidup mewah dari hasil rampokan. Itu adalah rencana yang kejam, tapi brilian. Telepon Damar berdering. Nomor dari Turki. Itu petugas KJRI. Pak Damar, kami sudah menemukan Ibu Sania, kata suara di seberang. Kondisinya syok dan kedinginan, tapi fisik Nua aman. Kami sedang membawanya ke Safe House konsulat. Damar memejamkan mata, mengucap syukur. Terima kasih. Tolong berikan dia telepon. Saya harus bicara dengannya. Baik, Pak. Mohon tunggu. Damar menunggu. Dia menatap tumpukan bukti digital di layarnya. Rumah hilang. Uang miliaran hilang. Arga menang telak. Dia harus menyampaikan kabar buruk ini pada Sania. Dia tidak tahu bagaimana perempuan itu akan bereaksi. Sania yang dia kenal mungkin akan hancur lebur. Damar? Suara Sania terdengar di telepon. Lirih, gemetar, tapi setidaknya bukan dari telepon umum bandara. Sania, syukurlah, kamu aman sekarang, kata Damar, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Dengarkan aku, tim KJRI akan menjagamu. Mereka akan mengurus surat perjalanan darurat untukmu. Berapa lama? Tanyanya. Mungkin beberapa hari. Mereka harus verifikasi data dirimu ke Jakarta. Tapi kamu aman di sana. Dia sudah merencanakannya. Damar. Damar menarik napas. Iya. Sania, kamu harus kuat. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Apa maksudmu? Aku sudah memeriksa. Selagi kamu di pesawat, aku bekerja. Arga, dia menjual rumah di Pondok Indah. Dia menggunakan surat kuasa yang kamu tanda tangani. Hening. Damar hanya mendengar napas Sania yang tercekat. Dia menjual rumahku? Rumah ayahku. Dan dia menguras rekening bersama kalian. Lanjut Damar, merasa kejam harus mengatakan ini. Semuanya habis. Shan. Dia mengambil puluhan miliar. Dia juga pasti sudah menjual mobil-mobilmu. Aku minta maaf. Sania. Dia benar-benar merampokmu sampai habis. Damar bersiap mendengar tangisan histeris. Dia bersiap untuk menenangkan Sania yang hancur. Dia menunggu. Tapi yang terdengar di seberang sana bukanlah tangisan. Yang terdengar adalah keheningan yang dingin. Sangat dingin. Lalu, setelah hampir 1 menit, Sania berbicara lagi. Dan suaranya membuat bulu kuduk Damar berdiri. Kartu as yang tersembunyi. Suara Sania tidak lagi gemetar. Suara itu datar, tenang, dan tajam seperti bilah pisau yang baru diasah. Dia menjual rumah, kata Sania. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ya, jawab Damar hati-hati, dan menguras rekening. Total kerugian yang bisa aku lacak sejauh ini. Mungkin sekitar 50 miliar rupiah. Shan, aku tahu ini berat. 50 miliar. Sania mengulang kata-kata itu. Di Safe House KJRI Istanbul, Sania menatap dinding putih di depannya. Seorang staf perempuan baru saja memberinya secangkir teh hangat dan sepotong roti. Dia belum menyentuhnya. 50 miliar. Dia ingat Arga pernah sangat gembira ketika berhasil mendapatkan proyek senilai 10 miliar. Dia merayakannya selama seminggu. Dan sekarang,
Dia pikir dia telah berhasil mencuri 50 miliar. Dia pasti merasa seperti raja dunia. Dia pikir dia telah menghancurkan Sania. Dia pikir dia telah mengambil segalanya. Rasa putus asa yang tadi mencengkeramnya di bandara lenyap. Rasa takut itu menguap. Yang tersisa adalah kemarahan yang begitu dingin dan murni. Dan di balik kemarahan itu, ada sesuatu yang lain. Rasa geli. Damar, kata Sania. Suaranya masih sedingin es. Ya, Shan? Kamu tidak apa-apa. Damar terdengar sangat khawatir. Dia bodoh. Arga itu serakah. Tapi dia bodoh sekali. Damar bingung. Shan, aku tahu kamu marah. Tapi secara hukum, dia memegang surat kuasamu. Akan sangat sulit. Damar, 50 miliar itu uang jajanku. Keheningan total di seberang telepon. Damar pasti sedang mencerna kata-kata itu. Apa maksudmu? Sania akhirnya mengambil cangkir teh itu. Rasanya hambar, tapi setidaknya hangat. Ayahku, kata Sania. Dia tidak bodoh. Dia tahu aku naif. Dia tahu aku gampang jatuh cinta pada pria tampan yang manis mulutnya. Dia melihat Arga sekali saat kami baru pacaran. Dan dia langsung tahu Arga itu bajingan. Sania mulai menjelaskan. Ayahku tidak pernah memberiku warisannya secara langsung. Dia tahu aku akan memberikannya pada pria seperti Arga atas nama cinta. Jadi, sebelum dia meninggal, dia membuat sebuah struktur. Struktur apa? Tanya Damar. Sebuah trust. Dana perwalian yang sangat kompleks, berbasis di Singapura. Aku adalah satu-satunya penerima manfaat, tapi aku tidak bisa menyentuh pokoknya sampai aku menikah, atau sampai ayahku meninggal. Dan bahkan setelah itu, aset utamanya terlindung. Sania melanjutkan, aset utamanya adalah PT Cakrawala Perkasa, sebuah holding company yang sangat besar. Perusahaan itu memiliki semuanya. Perkebunan, pertambangan, properti di seluruh Indonesia. Ayahku membangunnya dari nol. Arga tidak tahu tentang ini. Damar terdengar tercekat. Tapi, bagaimana bisa? Gaya hidup kalian. Arga mengira dia yang mengelolanya. Yang Arga tahu, Sania menjelaskan, hanyalah satu perusahaan kecil di bawah Cakrawala. Namanya PT Graha Mandiri. Perusahaan properti kecil yang ayahku berikan padaku sebagai hadiah pernikahan. Aku, yang bodoh karena cinta, mengangkat Arga jadi direktur utamanya. Itu, kerajaan, yang selalu dia banggakan di depan teman-temannya. Dia merasa hebat. Sania tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah bertanya dari mana sisa uang untuk gaya hidup mewah kami berasal. Dia tidak pernah bertanya kenapa kami bisa liburan keliling dunia tiap 3 bulan. Dia hanya mengira, warisan, ayahku ada di rekening bersama yang dia kuras itu. Ya Tuhan, bisik Damar, rekening itu. Rekening itu adalah uang saku, bulananku, kata Sania. Uang yang ditransfer otomatis oleh PT Cakrawala Perkasa kepadaku. Arga mengira itu adalah seluruh kekayaanku. Rumah di Pondok Indah, 2 mobil sport, dan uang 50 miliar di rekening itu semua umpan. Itu uang mainan. Uang yang ayahku relakan hilang hanya untuk memberiku satu pelajaran terakhir tentang laki-laki. Sania berdiri. Dia berjalan ke jendela, menatap kota Istanbul yang sibuk di pagi hari. Arga baru saja menelan umpan itu bulat-bulat. Di Jakarta, Damar tertawa. Bukan tawa geli, tapi tawa lega yang meledak. Sania, kamu brilian. Ayahmu seorang jenius. Ayahku jenius, kata Sania. Aku yang bodoh. Tapi aku sudah selesai menjadi bodoh. Sekarang, aku butuh kamu, Damar. Bukan sebagai sahabat. Aku butuh kamu sebagai pengacara termahal yang aku punya. Mulai sekarang, catat jam kerjamu. Nada bicara Damar langsung berubah serius. Aku mengerti, Bu CEO. Apa perintah pertama? Perubahan itu telah terjadi.
Sania si istri naif telah mati di lantai dingin Bandara Istanbul. Yang lahir adalah Sania, pemilik PT Cakrawala Perkasa. Arga masih di udara, mungkin sedang transit di Dubai, merayakan kemenangannya. Dia mungkin akan mendarat di Jakarta dalam 2 atau 3 hari. Benar, kata Damar. Dia sengaja memberimu 3 hari untuk hancur di Turki. Kita akan gunakan waktu itu, kata Sania. Pertama, PT Graha Mandiri, perusahaan yang dia pimpin. Siapa pemegang sahamnya? Aku baru cek, kata Damar. Jemarinya menari di atas keyboard. 100% dimiliki oleh PT Cakrawala Perkasa. Sempurna, kata Sania. Sekarang juga, siapkan rapat umum pemegang saham luar biasa. Atas namaku, sebagai pemilik Cakrawala Perkasa. Agendanya. Pemberhentian tidak hormat seluruh Dewan Direksi PT Graha Mandiri, terutama Direktur Utama, Arga. Pecat dia. Damar bersiul. Itu bisa dilakukan. Suratnya akan siap siang ini. Kedua, lanjut Sania. Bekukan semua rekening PT Graha Mandiri. Dia pasti mencoba menarik sisa dana operasional perusahaan sebelum kabur. Jangan beri dia 1 rupiah pun lagi. Akan kulakukan. Ketiga, blokir semua aset perusahaan yang dia gunakan. Mobil kantor, kartu kredit perusahaan. Cabut semuanya. Mudah, kata Damar. Keempat, rumah di Pondok Indah. Dia menjualnya. Cari tahu siapa pembelinya. Aku yakin itu perusahaan cangkang miliknya atau selingkuhannya. Kita akan tuntut pembatalan transaksi atas dasar penipuan dan itikat buruk. Aku akan melacaknya. Kelima, uang 50 miliar yang dia curi dari rekening pribadiku. Lacak alirannya. Dia pasti memindahkannya ke rekening baru. Kamu bilang kamu curiga ada perempuan lain? Ya, kata Damar. Aku sudah menyewa penyidik swasta. Kita akan tahu namanya dalam beberapa jam. Bagus. Begitu kita tahu namanya, bekukan rekening perempuan itu atas tuduhan menerima dana hasil kejahatan dan pencucian uang. Sania, kamu. Damar terdengar kagum. Aku belum selesai, potong Sania. Penyidik swastamu. Aku ingin mereka ada di bandara saat Arga mendarat. Aku ingin foto wajahnya saat dia sadar kartu kreditnya ditolak. Ini kejam, Shan. Aku suka. Ini bukan kejam, Damar. Ini keadilan, kata Sania. Arga ingin aku jadi gelandangan di Istanbul. Aku akan pastikan, saat roda pesawatnya menyentuh landasan pacu di Soekarno-Hatta, dia sudah resmi menjadi gelandangan di negaranya sendiri. Sania menutup telepon. Dia melihat bayangannya di kaca jendela Safe House. Pakaiannya kotor, rambutnya lepek, dan matanya bengkak karena menangis semalaman. Tapi sorot matanya adalah baja. Arga ingin bermain perang. Dia tidak tahu kalau Sanialah yang memiliki pabrik senjatanya. 3 hari menuju kehancuran. Di kabin kelas 1 Emirates, dalam perjalanan dari Dubai ke Jakarta, Arga memutar-mutar gelas sampanye di tangannya. Senyum puas tak pernah lepas dari wajahnya. Dia bersandar di kursinya yang empuk. Kursinya bisa diubah menjadi tempat tidur datar. Tapi dia terlalu bersemangat untuk tidur. Dia berhasil. Dia memikirkan Sania. Bayangan wajah bingung Sania saat dia berkata, "Aku ke toilet sebentar," terlintas di benaknya. Dia hampir tertawa. Betapa mudahnya. Betapa naifnya perempuan itu. Selama 5 tahun menikah, Sania tidak pernah curiga sedikit pun. Dia menyerahkan segalanya pada Arga. Tanda tangan di atas tumpukan dokumen, asuransi perjalanan, itu adalah puncak kebodohannya. Bodoh. Sania itu cantik. Ya, tapi bodoh. Dia terlalu lembut, terlalu pasif, terlalu percaya. Dia adalah domba yang sempurna untuk disembelih. Arga merasa dia berhak mendapatkan semua ini. Dia yang bekerja keras mengelola perusahaan properti kecil milik Sania, PT Graha Mandiri. Dia yang membuat koneksi.
Dia yang hadir di semua pertemuan sosial, sementara Sania lebih suka di rumah. Dia bosan. Dia bosan dengan kebaikan Sania yang monoton. Dia bosan dengan hidupnya yang bisa ditebak. Lalu Fania datang. Fania adalah kebalikan dari Sania. Dia liar, ambisius, dan memuja Arga. Fania melihat Arga sebagai raja, bukan hanya sebagai suami yang penurut. Fania yang memberinya ide. Kamu bisa memiliki semuanya, Arga, bisik Fania suatu malam. Kenapa harus berbagi dengan perempuan membosankan itu? Kamu yang berhak atas semua kerja kerasmu. Dan Arga setuju. Rencana itu disusun dengan sempurna. Dia menjual rumah, menguras rekening bersama, melikuidasi semua aset yang bisa dia jangkau atas nama Sania. Dia mendapatkan hampir 50 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar. Dia sudah memindahkan setengahnya ke rekening baru atas nama Fania. Sisanya ada di rekening rahasia miliknya di Singapura. Dan bagian terbaiknya, meninggalkan Sania di Istanbul. Itu adalah sentuhan jenius dari Fania. Kita tidak perlu repot-repot bercerai. Sayang, kata Fania. Buat dia, hilang. Di negara asing, tanpa identitas, tanpa uang. Dia akan jadi gelandangan. Dia mungkin akan dideportasi berbulan-bulan kemudian. Saat itu, kita sudah jauh. Arga tersenyum lagi. Sania mungkin sekarang sedang menangis di sudut bandara, kedinginan dan kelaparan. Dia mungkin sedang memohon-mohon pada polisi Turki yang tidak mengerti bahasanya. Gambaran itu memberinya kepuasan yang luar biasa. Dia merasa kuat. Dia merasa pintar. Dia menyalakan wifi di dalam pesawat. Mahal, tapi dia tidak peduli. Dia adalah miliarder sekarang. Dia membuka aplikasi perbankan rahasianya. Dia melihat saldo. Angka-angka itu berkilauan. Dia mengirim pesan ke Fania. Mendarat di Jakarta jam 9 malam. Sayang, pastikan sampanyanya dingin. Aku tidak sabar memulai hidup baru kita. Fania membalas hampir seketika. Aku menunggumu, rajaku. Rumah baru kita sudah siap. Aku sudah tidak sabar. Rumah baru. Ya. Dia sudah menginstruksikan Fania untuk membeli sebuah penthouse mewah di Sudirman menggunakan uang hasil penjualan rumah Sania. Semuanya atas nama Fania. Dia pintar. Asetnya aman. Dia menghabiskan sisa penerbangan dengan menonton film aksi dan minum lebih banyak sampanye. Dia merasa tak terkalahkan. Pesawat mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Arga berjalan keluar dari Garbarata dengan langkah angkuh. Udara Jakarta yang lembab menyambutnya. Dia merasa seperti seorang penakluk yang kembali ke rumah. Dia melewati imigrasi dengan cepat menggunakan jalur prioritas. Dia mengambil kopernya yang satu lagi, yang berisi pakaian barunya. Sementara koper Sania sengaja dia tinggalkan di Istanbul. Dia berjalan menuju pintu keluar. Dia merasa sedikit haus. Dia melihat sebuah kedai kopi mahal di dekat pintu keluar. 1 iced Americano, katanya pada barista. 35.000, Pak, kata barista itu. Arga mengeluarkan kartu kredit Ames hitamnya. Kartu limitless yang selalu dia banggakan. Yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan Sania. Dia menyodorkannya dengan santai. Barista itu menggeseknya. Lalu menggeseknya lagi. Maaf, Pak, kata barista itu, sedikit gugup. Declinet. Dahi Arga berkerut. Apa? Coba lagi. Mesinmu pasti rusak. Barista itu mencoba lagi. Masih declinet. Pak, ditolak. Arga mulai merasa kesal. Itu tidak mungkin. Itu kartu limitless. Mungkin ada gangguan bank, Pak, kata barista itu. Orang-orang di belakang Arga mulai berbisik. Harga diri Arga terusik. Dia tidak mau membuat keributan di depan umum. Dia mendengus. Lupakan. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan lembaran uang tunai. Dia memang sengaja membawa beberapa juta rupiah tunai untuk berjaga-jaga. Dia membayar kopi itu dengan kesal. Dia berjalan keluar, sedikit terganggu. Declinet? Aneh sekali.
Mungkin karena perjalanan internasional. Bank pasti mengiranya transaksi mencurigakan. Ya, itu pasti alasannya. Dia akan menelepon bank besok. Dia menepis gangguan kecil itu. Dia melihat sopir Silverbird yang sudah dia pesan. Dia naik ke sedan hitam yang nyaman itu. "Ke Pondok Indah, Pak," katanya. Sopir itu mengangguk. Arga bersandar. Dia tidak memberitahu sopir itu bahwa dia sebenarnya tidak akan menginap di sana. Dia hanya ingin melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang sudah bukan miliknya. Rumah yang telah memberinya puluhan miliar. Dia hanya ingin menikmati pemandangan kemenangannya sebelum pergi ke penthouse Vania. Dia menelepon Vania. "Aku di taksi, sayang. Mampir ke Pondok Indah sebentar. Nostalgia," katanya sambil tertawa. "Jangan lama-lama," kata Vania dengan nada manja. "Aku menunggumu." Mobil melaju menembus malam Jakarta. Arga meneguk icet americanonya. Rasa pahitnya tidak bisa menutupi rasa manis kemenangan di hatinya. Dia tidak tahu, itu adalah minuman mewah terakhir yang akan dia nikmati untuk waktu yang sangat, sangat lama. Selamat datang di neraka. Taksi mewah itu meluncur mulus memasuki kompleks perumahan elit di Pondok Indah. Arga melihat rumah-rumah besar yang familiar. Dia selalu merasa bangga tinggal di sini. Ini adalah simbol status. Dan sekarang, dia telah menjual simbol status ini untuk sesuatu yang lebih baik. Mobil berbelok di tikungan terakhir. Dari kejauhan, dia bisa melihat rumahnya. Rumah besar bergaya Mediterania yang megah. Tapi ada yang aneh. Lampu depannya mati. Biasanya, lampu taman dan teras akan menyala otomatis. Seluruh rumah tampak gelap dan mati. "Berhenti di depan gerbang," kata Arga pada sopir. Taksi berhenti. Arga turun. Dan jantungnya berhenti berdetak. Gerbang besi tempayang tinggi dan megah itu dirantai. Sebuah rantai industri yang tebal dan gembok besar mengikat kedua sisi gerbang. Dan di atas rantai itu, terbentang sebuah spanduk. Spanduk besar berwarna kuning yang murahan. Kontras dengan kemewahan gerbang itu. Tulisannya dicetak tebal dengan huruf hitam besar. Aset ini disegel oleh pemilik sah, PT Cakrawala Perkasa. Arga membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. PT Cakrawala Perkasa? Nama itu, dia seperti pernah mendengarnya. Tapi di mana? Itu bukan nama perusahaannya. Perusahaannya adalah PT Graha Mandiri. Apa ini? Kesalahan? Sengketa tanah? Apa-apaan ini? Arga maju dan mengguncang-guncang gerbang. Rantai itu bergemerincing, tapi tetap kokoh. "Pak! Pak!" Seorang satpam kompleks berlari menghampirinya. "Maaf, Pak Arga. Area ini disegel." "Disegel? Disegel oleh siapa?" "PT Cakrawala Perkasa itu siapa?" "Ini rumah saya," teriak Arga. "Kami tidak tahu, Pak. Tadi siang ada tim pengacara datang. Mereka membawa surat-surat resmi dan menyegel tempat ini. Kami tidak boleh mengizinkan siapapun masuk," kata satpam itu, tampak takut tapi tegas. "Pengacara? Surat resmi? Ini pasti salah paham. Saya baru saja menjual rumah ini." "Mereka bilang penjualannya tidak sah, Pak," kata satpam itu. Darah Arga mulai terasa dingin. "Bagaimana bisa? Surat kuasanya lengkap. Tanda tangan Sania asli. Saya harus masuk." "Tidak bisa, Pak. Perintah." Pikiran Arga kacau. PT Cakrawala Perkasa, PT Graha Mandiri. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di kop surat lama PT Graha Mandiri. Di bagian bawah, dalam cetakan kecil, ada tulisan, bagian dari grup PT Cakrawala Perkasa. Dia selalu mengira itu hanya formalitas. Afiliasi bisnis sisa-sisa peninggalan ayah Sania. Dia tidak pernah ambil pusing. Dia yang menjadi direktur utama. Dia yang berkuasa. Sebuah firasat yang sangat buruk mulai merayap di punggungnya. Ponselnya berdering. Itu Vania. Arga buru-buru mengangkatnya.
berharap mendapat kabar baik. Sayang, ada masalah besar di rumah. Seseorang menyegel. Dia berhenti. Yang dia dengar dari seberang bukanlah suara manja Fania. Itu adalah jeritan. Jeritan histeris yang memekakan telinga. Arga, Arga, kamu di mana? Kamu harus ke sini. Fania berteriak di antara isak tangis. Fania, tenang. Ada apa? Apartemenku. Apartemen yang baru kita beli. Disegel. Ada spanduk yang sama. PT. Cakrawala Perkasa. Kaki Arga lemas. Apa? Bagaimana bisa? Itu atas namamu. Aku tidak tahu. Dan rekeningku. Arga, rekeningku dibekukan. Semua uang yang kamu transfer hilang. Dibekukan. Aku tidak bisa menarik sepeser pun. Mereka bilang itu dana hasil pencucian uang. Arga merasa seperti ditinju di perut. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Itu pasti kesalahan. Bisik Arga. Ban pasti salah. Ini bukan kesalahan, Arga. Jerit Fania. Mereka tahu segalanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku. Arga mematikan telepon Fania. Tangannya gemetar hebat. Dia tidak bisa bernapas. Dengan jari-jari yang kaku, dia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Aplikasi Bank Singapura tempat dia menyimpan sisa uang 25 miliar. Dia memasukkan PIN-nya. Jantungnya berdebar sangat kencang sampai terasa sakit. Halaman saldo terbuka. Saldo, $0,00. Nol. Bukan hanya nol. Ada catatan kecil di bawahnya. Rekening dibekukan atas permintaan Interpol. Penyelidikan penipuan internasional. Interpol. Arga terhuyung mundur. Dia bersandar di pilar gerbang yang dingin. Dia masih punya PT. Graha Mandiri. Dia masih direktur utama. Dia masih punya akses ke dana operasional perusahaan. Dia bisa mengambil sisa uang di sana dan kabur. Dia mencari nomor sekretarisnya di kontak. Halo, Reni. Ini saya. Arga, katanya, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Tolong segera siapkan transfer dana sebesar 500 juta ke rekening pribadi saya. Saya butuh sekarang juga. Darurat. Hening sejenak. Lalu suara Reni, sekretaris yang biasanya penurut dan memujanya, terdengar. Suaranya dingin, datar, dan penuh kebencian. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Reni, ini saya, Arga, direktur utama. Oh, kata Reni, nadanya mengejek. Maaf, Pak Arga, saya rasa Anda salah informasi. Bapak sudah bukan siapa-siapa lagi di sini. Apa maksudmu? Saya masih direktur utama. Saya yang menggajimu. Anda tidak menggaji saya, Pak. PT Cakrawala Perkasa yang menggaji saya. Dan berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan kemarin sore, atas instruksi pemilik sah PT Cakrawala Perkasa, Anda telah diberhentikan secara tidak hormat. Pemilik sah PT Cakrawala Perkasa. Siapa? Bisik Arga. Siapa pemiliknya? Anda tidak tahu, Pak? Suara Reni terdengar geli. Lucu sekali. Anda bekerja untuknya selama 5 tahun dan Anda tidak tahu siapa bos besar Anda. Arga merasakan teror yang murni. Siapa? Reni. Katakan padaku. Ibu Sania, kata Reni. Ibu Sania adalah pemilik tunggal PT Cakrawala Perkasa. Seluruh holding company ini miliknya. Dan PT Graha Mandiri yang Anda pimpin, itu hanya salah satu mainan kecilnya. Telepon jatuh dari tangan Arga. Ponsel itu menghantam aspal dengan suara retakan pelan. Sania. Sania yang bodoh. Sania yang naif. Sania yang dia tinggalkan sebagai gelandangan di Istanbul. Ternyata Sania adalah pemilik segalanya. Dia bukan merampok Sania. Dia hanya mencuri uang receh dari dompet seorang ratu.
Dan sekarang, ratu itu telah mengambil kembali semuanya. Pak? Suara sopir taksi membuyarkannya. Argo taksinya. Pak, sudah 1 jam. Arga menatap sopir itu dengan mata kosong. Argo, uang. Dia tidak punya uang. Kartu kreditnya ditolak. Rekeningnya 0. Dia adalah seorang miliarder 3 jam yang lalu. Sekarang, dia berdiri di depan rumah yang bukan miliknya, ditinggalkan oleh selingkuhannya, dipecat dari pekerjaannya, dan menjadi target Interpol. Dia tidak punya apa-apa. Lebih buruk dari Sania. Sania setidaknya punya KJRI. Arga tidak punya siapa-siapa. Dia melihat ke gerbang yang tersegel. Dia melihat spanduk itu. PT Cakrawala Perkasa. Sebuah tawa keluar dari tenggorokannya. Tawa kering yang terdengar gila. Tawa itu berubah menjadi isakan. Dia meluncur di sepanjang pilar gerbang. Jatuh terduduk di aspal yang kotor. Sopir taksi itu menatapnya dengan bingung. Arga menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menjerit. Jeritan histeris seorang pria yang menyadari bahwa dia baru saja kalah telak dalam permainan yang bahkan tidak dia ketahui sedang dia mainkan. Ratu telah kembali. Seminggu. 7 hari telah berlalu sejak Arga mendarat di Jakarta dan menemukan dunianya runtuh. 7 hari sejak Sania mendarat di Safe House KJRI Istanbul. Bagi Arga, itu adalah 7 hari di neraka. Dia tidak punya uang, tidak punya rumah. Sopir taksi yang mengantarnya ke Pondok Indah, setelah melihatnya menjerit histeris, akhirnya meninggalkannya di pinggir jalan dengan marah karena tidak bisa membayar Argo. Fania menghilang setelah insiden penyegelan itu, mungkin menyalahkan Arga atas segalanya dan mencari mangsa baru. Arga menggelandang. Dia tidur di musala pom bensin. Dia makan dari belas kasihan orang. Dalam 3 hari, pria yang terbiasa memakai Rolex itu belajar bagaimana rasanya mengais-ngais sisa makanan di pujas ramal. Bagi Sania, itu adalah 7 hari transformasi. Setelah Damar mengkonfirmasi bahwa semua aset Arga telah dibekukan, Sania tidak lagi tinggal di Safe House. Atas perintahnya, PT Cakrawala Perkasa mengirimkan jet pribadi perusahaan, sebuah Gulfstream G650 yang bahkan Arga tidak tahu ada, untuk menjemputnya. Saat dia melangkah masuk ke Bandara Ataturk untuk penerbangan pulangnya, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai penumpang VVIP yang diantar langsung oleh staf konsulat, dia bukanlah Sania yang sama. Dan hari ini, dia kembali ke Indonesia. Pintu kaca utama lobi PT Cakrawala Perkasa berdesing terbuka. Lobi itu sendiri lebih besar dari seluruh kantor PT Graha Mandiri. Lantainya terbuat dari marmer Italia yang mengilap, dindingnya dihiasi karya seni abstrak yang mahal, dan di tengahnya tergantung lampu kristal raksasa. Puluhan karyawan berlalu lalang, sibuk dan profesional. Seluruh aktivitas di lobi itu berhenti seketika. Sania melangkah masuk. Dia tidak terlihat seperti korban yang baru kembali. Dia terlihat seperti seorang ratu yang datang untuk inspeksi. Rambutnya yang biasanya tergerai lembut, kini disanggul rapi dan ketat. Dia mengenakan pantsuit berwarna biru tua yang dijahit sempurna, menonjolkan bahunya yang tegap. Dia tidak memakai banyak riasan, tapi matanya tajam dan dingin. Di sisinya, berjalan Damar, membawa tas kerja kulit yang tebal, wajahnya serius. Di belakang mereka, 2 pria bertubuh besar dalam setelan hitam mengikuti dalam diam. Para resepsionis yang sudah diberitahu langsung berdiri tegak. "Selamat pagi, Ibu Sania." Sania hanya mengangguk singkat. Matanya menyapu lobi. Lalu dia melihat mereka. Di sudut lobi, di atas sofa bludru berwarna zamrud yang mahal, duduk 2 sosok yang menyedihkan. Mereka tampak sangat kotor dan salah tempat. Karyawan lain yang duduk di dekat mereka sengaja mengambil jarak, seolah-olah kedua orang itu membawa penyakit. Itu Arga dan Fania. Damar yang mengatur pertemuan ini. Dia menelepon Arga, yang terpaksa menjual ponsel curiannya untuk membeli ponsel bekas murahan, dan memerintahkannya untuk datang jika ingin menyelesaikan masalah. Arga, putus asa, mengiyakan. Dia bahkan berhasil menemukan dan menyeret Fania bersamanya,
Mungkin berpikir mereka bisa bersatu untuk memohon. Mereka berdua terlihat hancur. Vania, si penggoda yang angkuh, kini terlihat kuyu. Rambut pirangnya lepek dan berminyak. Akarnya yang berwarna hitam sudah terlihat jelas. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia pakai seminggu lalu. Riasannya luntur, meninggalkan jejak hitam di bawah matanya. Arga lebih parah. Dia tidak bercukur selama seminggu. Wajahnya tirus, matanya cekung dan merah. Kemeja linen mahal yang dia kenakan saat mendarat dari Dubai kini kotor, kusut, dan berbau asam. Dia gemetar tanpa henti. Saat melihat Sania, mata Arga melebar penuh kengerian. Ini bukan Sania yang dia kenal. Ini bukan istri lembutnya yang akan membawakan kopi di pagi hari. Ini adalah orang asing. Seorang wanita yang memancarkan kekuasaan yang absolut. Arga langsung bereaksi. Didorong oleh rasa takut yang luar biasa akan penjara, dia berlari. Dia tidak peduli dengan puluhan pasang mata yang menatapnya. Dia berlari melintasi lobi marmer dan, tepat di depan sepatu hak tinggi Sania, dia jatuh bersujud. Bruk! Lututnya menghantam lantai marmer dengan keras. Dia tidak peduli rasa sakit. Dia merangkak, meraih pergelangan kaki Sania, memeluknya erat. Sania, sayang, maafkan aku. Suaranya parau, pecah oleh isak tangis yang histeris. Tolong, maafkan aku. Ampuni aku, Shan. Sania berdiri diam. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatap ke bawah, ke puncak kepala suaminya yang kotor, yang sedang menciumi sepatunya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak benci. Tidak marah. Hanya rasa jijik yang dingin. Dia teringat lantai dingin bandara Istanbul. Arga mendongak. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang kotor. Aku hilaf. Shan. Aku dibutakan. Dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke arah Vania, yang membeku ketakutan di sofa. Dia. Ini semua salah dia. Vania yang merencanakan semuanya. Dia yang meracuniku. Dia bilang kamu tidak pantas untukku. Dia yang menyuruhku mengambil uang itu dan meninggalkanmu. Vania tersentak. Wajahnya pucat pasi. Apa? Pembohong. Arga, kamu pembohong. Vania berlari ke arah mereka. Jangan dengarkan dia, Bu Sania. Vania beralih memohon pada Sania. Dia yang bilang dia sudah tidak mencintai ibu. Dia yang bilang ibu membosankan. Dia yang menjanjikan aku pernikahan. Aku juga korban. Diam kamu, perempuan jalang, teriak Arga, mencoba berdiri untuk menyerang Vania. Ini semua salahmu. Pembohong. Pelacur. Mereka mulai saling berteriak dan mendorong di tengah lobi yang megah itu. Sebuah tontonan yang memalukan. Para karyawan menatap ngeri. Sania menatap pemandangan itu. Dua orang yang telah bersekongkol untuk menghancurkannya, kini saling menghancurkan satu sama lain. Dia mengangkat satu tangannya. Hanya gerakan kecil. Dua bodyguard di belakangnya langsung bergerak. Mereka melangkah maju dengan cepat. Masing-masing mencengkeram satu lengan Arga dan satu lengan Vania, memisahkan mereka dengan paksa. Cukup, kata Sania. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di lobi yang mendadak hening. Arga dan Vania langsung diam. Mereka terengah-engah, ditahan oleh para bodyguard. Sania melangkah maju, mendekati Arga. Dia menatap mata suaminya. Mata yang pernah menatapnya dengan cinta palsu. Mata yang kini hanya berisi teror. Saat kamu meninggalkan aku di Istanbul, kata Sania pelan. Suaranya sedingin es. Kamu mengambil pasporku. Kamu mengambil identitasku. Kamu pikir, dengan mengambil kertas kecil itu, aku berhenti ada. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kamu mengambil dompetku. Kamu pikir aku akan mati kelaparan. Kamu mengambil ponselku. Kamu pikir aku akan terisolasi. Dia tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mencapai matanya. Kamu pikir kamu mengambil segalanya dariku, Arga? Sania menegakkan tubuhnya, menatap Arga dengan tatapan menghakimi.
Hari ini, di sini, di gedungku, di lobi milikku, aku mengambil perusahaanmu, yang ternyata adalah mainan yang kuberikan padamu. Aku mengambil rumahmu, yang ternyata adalah rumah ayahku. Aku mengambil penthouse selingkuhanmu, yang dibeli dengan uang jajanku. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Dan yang terakhir, bisiknya, aku mengambil harga dirimu. Sania berbalik, tidak lagi memandangnya. Dia berjalan menuju deretan lift pribadi di sisi lobi. Bawa mereka ke ruang rapat. Lantai 40, katanya kepada Damar. Arga dan Fania, yang masih dicengkeram, hanya bisa menurut pasrah. Mereka digiring melewati puluhan karyawan yang menatap mereka dengan campuran rasa iba dan jijik. Arga menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tahu, ini adalah akhir. Keputusan akhir. Ruang rapat di lantai 40 adalah antitesis dari lobi. Jika lobi itu ramai dan terbuka, ruangan ini sunyi, privat, dan mengintimidasi. Ruangan itu didominasi oleh meja kayu solid yang sangat panjang, mungkin bisa menampung 30 orang. Di satu sisi, dinding kaca raksasa menyuguhkan pemandangan cakrawala Jakarta yang sibuk, seolah-olah siapapun yang duduk di sana adalah penguasa kota. Sania duduk di kursi pimpinan di ujung meja. Dia tampak tenang, seolah sedang memimpin rapat anggaran triwulanan. Damar berdiri di sebelah kanannya. Di seberang meja yang panjang, Arga dan Fania didudukan. Mereka terlihat kecil dan kerdil di kursi kulit yang besar itu. Dua bodyguard berdiri menjaga pintu di belakang mereka. Di samping Damar, duduk dua orang lagi. Seorang notaris perempuan parubaya dan seorang pengacara muda dari tim Damar. Suasananya tegang. Hanya suara pendingin udara yang berdengung pelan. Arga tidak berani menatap Sania. Dia hanya menatap permukaan meja yang mengilap. Fania mencoba memperbaiki rambutnya dengan jari-jari gemetar, berusaha mengembalikan sedikit saja harga dirinya, namun gagal total. Damar meletakkan tas kerjanya di atas meja dan membukanya dengan satu klik yang terdengar keras di ruangan yang sunyi itu. Dia tidak mengeluarkan satu map. Dia mengeluarkan tumpukan map yang tebal. 5 map. Dia menyusunnya rapi di depan Arga. "Selamat pagi, Pak Arga, Ibu Fania," kata Damar. Suaranya profesional dan dingin. "Kita di sini untuk menyelesaikan beberapa hal secara efisien." Arga menelan ludah. Damar mengambil map pertama yang paling tebal. Dia membukanya. "Ini," katanya, "adalah berkas tuntutan pidana lengkap yang akan kami ajukan terhadap Anda, Pak Arga. Dan Anda, Ibu Fania, sebagai rekan serta." Fania terkesiap. Saya tidak melakukan apa-apa." Damar menatapnya tanpa emosi. "Anda menerima dana hasil kejahatan, Ibu Fania. Anda bersekongkol menyembunyikan aset curian. Itu namanya pencucian uang. Ancamannya 5 tahun penjara." Fania langsung terdiam. Wajahnya pucat seperti kertas. Damar kembali menatap Arga. "Untuk Anda, Pak Arga, daftarnya sedikit lebih panjang." Dia mulai mengeluarkan lembar demi lembar. Pertama, pemalsuan dokumen dan penipuan. Dia menunjukkan salinan surat kuasa, asuransi, yang ditandatangani Sania. "Kami sudah memiliki kesaksian ahli grafologi bahwa tanda tangan ini, meskipun asli, diperoleh dengan cara penipuan. Anda dengan sengaja salah menginformasikan isi dokumen vital untuk keuntungan pribadi. Itu pasal 378 KUHP. Kedua, lanjut Damar, mengambil map berikutnya. Penggelapan dalam jabatan. Ini adalah audit lengkap PT Graha Mandiri. Anda, sebagai direktur utama, telah menyalahgunakan wewenang Anda untuk mentransfer dana operasional perusahaan ke rekening pribadi. Itu pasal 374 KUHP. Hukuman lebih berat karena Anda adalah orang kepercayaan." Ketiga, Damar menunjuk map lain. Laporan ke Interpol. "Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian Turki. Meninggalkan istri Anda, seorang WNI, di negara asing tanpa identitas dan dana, adalah tindak pidana intentional abandonment. Ini kejahatan serius yang melintasi batas negara."
Arga mulai gemetar hebat. Dia bisa merasakan dinding penjara yang dingin. Dengan semua bukti ini, kata Damar datar, tim hukum kami memperkirakan, secara konservatif, Anda akan menghadapi tuntutan minimal 20 tahun penjara. Tanpa remisi. 20 tahun. Angka itu menggema di kepala Arga. Dia akan berusia hampir 60 tahun saat keluar. Hidupnya akan berakhir. Jang. Arga terisak. Air mata kembali mengalir. Sania, tolong jangan penjarakan aku. Aku mohon, aku akan lakukan apa saja. Apa saja? Sania, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Apa saja? Tanyanya, suaranya tenang. Apa saja, Shan? Aku bersumpah. Sania menatap Damar. Damar mengangguk. Damar mengambil map terakhir. Map yang jauh lebih tipis. Dia mendorongnya melintasi meja ke arah Arga. Ini pilihanmu, Arga, kata Sania. Di dalam map itu, ada jalan keluar. Arga menatap map tipis itu seolah itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Map tebal itu, kata Sania, menunjuk tumpukan berkas pidana, adalah 20 tahun hidupmu membusuk di penjara. Map tipis ini, dia menunjuk map di depan Arga, adalah kebebasanmu. Aku pilih kebebasan, kata Arga cepat. Tentu saja, kata Sania. Tapi kebebasan ada harganya. Di dalam map itu ada beberapa dokumen yang harus kamu tanda tangani. Sekarang juga, di depan notaris. Damar membuka map itu untuknya. Pertama, kata Damar, surat gugatan cerai. Anda setuju untuk menceraikan Ibu Sania dengan talak 3, tanpa syarat, dan tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Arga mengangguk cepat. Ya. Kedua, lanjut Damar. Surat pengakuan utang. Anda mengakui secara hukum telah menggelapkan dana pribadi Ibu Sania sebesar 50 miliar rupiah. Ini jaminan kami. Jika Anda berani muncul lagi, kami akan gunakan ini untuk menjebloskan Anda ke penjara kapan saja. Arga mengangguk lagi. Ya, setuju. Ketiga, kata Sania, mengambil alih. Suaranya menjadi lebih tajam. Aku tahu kamu tidak sebodoh itu. Arga, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu mentransfer 5 miliar ke rekening ibumu di desa. Kamu pikir itu dana darurat MU. Wajah Arga berubah menjadi abu-abu. Ketahuan. Bahkan rencana cadangannya pun ketahuan. Di lembar terakhir, kata Sania, adalah surat kuasa yang tidak bisa dibatalkan, memberikan kuasa penuh padaku untuk menarik dan menutup rekening atas nama ibumu itu. Kamu akan serahkan 5 miliar terakhirmu padaku. Ini adalah pukulan terakhir. Arga akan benar-benar menjadi pengemis. Dia menatap Sania, mencari sedikit saja belas kasihan di mata mantan istrinya. Dia tidak menemukan apa-apa. Hanya baja. Pilih, Arga, kata Sania. Penjara, atau kebebasan tanpa uang sepeser pun. Arga melihat ke map pidana. Bayangan sel yang sempit, gelap, dan bau terlintas di benaknya. Dia tidak akan bertahan sehari pun. Dia meraih pulpen yang diletakkan Damar di atas meja. Beri aku, katanya dengan suara gemetar. Tangannya bergetar hebat sampai dia kesulitan memegang pulpen. Dia menandatangani lembar pertama. Surat cerai. Dia bukan lagi suami Sania. Dia menandatangani lembar kedua. Pengakuan utang. Dia adalah seorang kriminal yang diampuni. Dia menandatangani lembar terakhir. Surat kuasa. Dia adalah seorang pengemis. Notaris mengambil setiap lembar, memeriksanya, dan langsung membubuhkan stempel dan tanda tangannya. Di seberang meja, Fania menonton semua ini dengan ngeri. Dia sadar. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia mempertaruhkan segalanya untuk seorang pria yang kini tidak punya apa-apa. Penthouse-nya hilang. Uangnya hilang. Kamu. Fania berdiri, menunjuk Arga. Kamu membiarkan dia mengambil semuanya? Kamu lemah. Kamu bilang kamu raja. Lalu dia beralih ke Sania.
Kebencian memenuhi matanya. Dan kamu, Jalang sombong. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu hebat? Kamu menghancurkan hidup kami. Fania kehilangan kendali. Dia menerjang ke depan, mencoba melompati meja untuk menyerang Sania. Dia tidak pernah berhasil. Dua bodyguard di pintu bergerak secepat kilat. Sebelum Fania bisa menyentuh permukaan meja, lengannya sudah dicengkeram dari belakang. Lepaskan aku. Fania menjerit dan meronta-ronta. Dia akan membayar ini. Kamu akan sendirian selamanya. Jalang. Bawa dia keluar, kata Sania. Nadanya bosan. Para bodyguard tidak ragu. Mereka menyeret Fania keluar dari ruang rapat. Jeritan dan makian Fania menggema di koridor sebelum pintu kayu yang tebal itu ditutup. Arga, kamu pengecut. Lepaskan aku. Pintu tertutup. Ruangan kembali hening. Hanya tersisa Sania, tim hukumnya, dan Arga. Arga terduduk lemas di kursinya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Dia adalah cangkang kosong dari pria yang dulu angkuh. Sudah, bisik Arga. Sania berdiri. Rapat selesai. Dia merapikan jasnya. Arga mendongak. Matanya kosong. Sekarang apa, Shan? Aku harus kemana? Sania menatapnya. Pria yang telah berbagi tempat tidur dengannya selama 5 tahun. Pria yang telah mengkhianatinya dengan kejam. Sekarang, kata Sania, kamu pergi. Keluar dari gedungku. Keluar dari hidupku. Tapi, aku tidak punya apa-apa. Bisik Arga. Aku tidak punya uang bahkan untuk ongkos taksi. Ada jeda yang panjang. Sania menatap pria hancur di depannya. Dia kemudian berjalan ke tas tangannya yang diletakkan di meja samping. Dia membukanya. Dompet kulit buaya berwarna hitam. Dia mengeluarkannya. Dia mengambil 1 lembar uang kertas berwarna merah. 100.000 rupiah. Sania berjalan kembali ke meja dan meletakkan uang itu di depan Arga. Ini, katanya pelan. Lebih banyak 100.000 rupiah daripada yang kamu tinggalkan untukku di Bandara Istanbul. Itu adalah penghinaan terakhir. Klimaks dari segalanya. Arga menatap lembaran uang itu. Air mata panas menetes di atasnya. Dia adalah pria yang pernah memegang miliaran. Sekarang dia bersyukur untuk 100.000. Dengan tangan gemetar, dia mengambil uang itu. Dia meremasnya. Dia berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan bahu terkulai, dia berjalan keluar dari ruang rapat. Dia berjalan sendirian menyusuri koridor mewah, melewati sekretaris-sekretaris yang berpura-pura sibuk. Dia masuk ke lift umum. Pintu lift tertutup, memantulkan bayangan pria yang hancur. Sania berjalan ke jendela kaca raksasa. Dia melihat ke bawah, ke jalanan Jakarta yang ramai. Damar berdiri di sampingnya. Sudah selesai, Shan, kata Damar pelan. Sania menarik napas panjang. Udara terasa lebih ringan. Belum, katanya. Matanya menatap tajam ke Cakrawala. Ini baru permulaan. Membangun tahta baru. 1 tahun telah berlalu. Waktu berjalan cepat ketika kau sibuk membangun kembali sebuah kerajaan. Setahun lalu, aku kembali ke Jakarta sebagai korban. Hari ini, aku duduk di kursi pimpinan di ruang rapat lantai 40. Ini bukan lagi ruang rapat yang dingin dan mengintimidasi tempat aku menghancurkan Arga. Aku merombaknya. Salah satu dindingnya sekarang adalah taman vertikal yang rimbun, dan meja kayu solid yang panjang telah diganti dengan meja oval yang lebih kolaboratif. Aku ingat hari pertamaku mengambil alih PT Cakrawala Perkasa. Para dewan direksi, semuanya laki-laki parubaya yang merupakan sahabat ayahku, menatapku dengan campuran kasihan dan skeptis. Mereka mengenalku sebagai Sania, si istri Arga, si sosialita yang naif. Ibu Sania, kata Pak Hardi, yang paling senior. Suaranya lembut seolah bicara pada anak kecil. Kami turut berduka atas masalah Anda. Tapi perusahaan ini bisnis yang rumit. Pertambangan, perkebunan. Mungkin lebih baik Anda menyerahkan operasional harian kepada kami, Dewan Direksi.
Anda bisa menikmati hasilnya. Aku ingat aku tersenyum saat itu. Senyuman yang sama yang kuberikan pada Arga sebelum dia menghancurkanku. Pak Hardy, kataku, suaraku memenuhi ruangan. Suami saya mengira saya bodoh selama 5 tahun. Saya menghargai tawaran Bapak, tapi saya tidak akan membiarkan Dewan Direksi saya mengira hal yang sama di hari pertama saya bekerja. Keheningan yang terjadi setelah itu sangat memuaskan. Aku tidak memecat mereka. Aku membuat mereka bekerja. Aku membuat diriku bekerja lebih keras. 6 bulan pertama adalah neraka. Aku tidur 4 jam sehari. Aku tinggal di kantor, mempelajari setiap laporan keuangan, setiap proposal proyek, setiap detail operasional yang dulu kulempar ke Arga. Aku mengunjungi tambang batu bara kami di Kalimantan. Aku berjalan di lumpur perkebunan sawit kami di Sumatera. Ternyata, aku menyukainya. Aku menyukai angka. Aku menyukai tantangan. Aku menyukai strategi. Dan yang paling kusukai, aku suka menang. Aku memiliki darah ayahku. Darah seorang pebisnis. Arga tidak pernah melihatnya. Dia hanya melihat wajahku. PT Cakrawala Perkasa, yang sedikit tertidur dan berjalan dengan aman di bawah manajemen pasif ayahku, kini menjadi agresif dan ramping. Aku memotong birokrasi yang tidak perlu. Aku berinvestasi besar-besaran di teknologi. Kami mengakuisisi 2 perusahaan rintisan yang berfokus pada energi terbarukan. Dalam 1 tahun, di bawah kepemimpinan seorang perempuan yang dianggap bodoh, laba bersih perusahaan naik 30%. Mereka tidak lagi memanggilku Ibu Sania. Mereka memanggilku Bu CEO. Dan Damar, dia selalu ada. Dia bukan lagi pengacara eksternal. Dia adalah Chief Legal Counsel PT Cakrawala Perkasa. Dia adalah tangan kananku. Dia adalah satu-satunya orang di gedung ini yang masih memanggilku Shan. Hubungan kami berubah. Itu tak terhindarkan. Suatu malam, sekitar jam 11, aku masih di ruanganku, menatap angka-angka di layar monitor sampai mataku perih. Pintu terbuka. Damar masuk. Tidak mengetuk. Dia membawa 2 cangkir. Ini kopi, katanya, meletakkan 1 di depanku. Bukan teh. Kamu butuh kafein untuk tetap terjaga, bukan ketenangan untuk tidur. Aku tertawa kecil, memijat pelipisku. Aku tidak bisa berhenti. Dam. Ada begitu banyak yang harus diperbaiki. Dia duduk di kursi di seberang mejaku. Dia tidak terlihat seperti pengacara yang kaku. Dia terlihat lelah, tapi puas. Kamu sudah memperbaikinya, Shan. Kamu sudah membangun ulang. Kamu sudah menang. Sekarang, kamu harus mulai hidup. Ini hidup, kataku, menunjuk layar. Ini aman. Angka tidak berbohong. Angka tidak berselingkuh. Damar menatapku lama. Tatapannya bukan lagi tatapan sahabat yang kasihan. Seperti saat dia mendengarku menangis dari Istanbul. Itu tatapan pria yang mengagumi seorang wanita. Arga tidak mengambil hidupmu, Shan, katanya pelan. Dia hanya memberimu jeda paksa. Dia membantumu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan bayangannya membuatmu terpenjara di kantor ini. Aku terdiam. Dia benar. Tidak ada yang diucapkan di antara kami. Tidak ada pernyataan cinta. Tidak ada kencan romantis. Hubungan kami dibangun di atas krisis dan klausul kontrak. Tapi itu ada di sana. Itu ada di cara dia memastikan aku makan siang saat aku lupa. Itu ada di cara kami berdebat sengit tentang strategi akuisisi. Dan kemudian tertawa bersama 5 menit kemudian. Itu ada di cara dia tinggal di kantor sampai larut malam. Bukan karena dia harus, tapi karena dia tidak ingin aku sendirian di gedung yang kosong ini. Cintaku pada Arga dulu seperti kembang api. Meledak-ledak, indah, tapi cepat padam dan penuh kebohongan. Perasaanku pada Damar, rasanya seperti fondasi. Tenang, kuat, dan nyata. Dibangun perlahan, batu bata demi batu bata, di atas rasa saling percaya dan hormat. Aku belum siap mengakuinya. Tapi aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Lalu,
Ada hal lain yang lahir dari reruntuhan itu. Suatu hari, aku sedang meninjau proposal pertanggungjawaban sosial perusahaan. Semua proposal standar. Beasiswa untuk siswa berprestasi, sumbangan ke panti asuhan, penanaman pohon bakau. Lalu mataku tertuju pada satu baris anggaran kecil. Dana bantuan repatriasi WNI darurat. Jantungku berdebar. Repatriasi. Aku teringat diriku sendiri. Meringkuk di kursi besi bandara yang dingin. Aku teringat rasa putus asa itu. Rasa lapar. Dan penghinaan. Aku teringat bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat. Menjadi hantu tanpa identitas di negara asing. Bagaimana jika aku tidak punya satu koin lira itu? Bagaimana jika Damar tidak mengangkat teleponnya? Bagaimana jika tidak ada KJRI yang membantuku? Aku menutup map proposal itu dengan keras. Tidak. Kataku pada direktur humasku keesokan paginya. Tidak, Bu. Tanyanya, bingung. Kita tidak akan menyumbang. Kita akan membangun. 3 bulan kemudian, Yayasan Pelita Cakrawala diluncurkan secara resmi. Misinya sederhana. Memberikan bantuan hukum, finansial, dan tempat tinggal darurat bagi warga negara Indonesia yang terlantar di luar negeri. Khususnya, perempuan dan pekerja migran yang menjadi korban penipuan atau kekerasan. Aku tidak hanya mendanainya. Aku terlibat langsung. Aku memimpin dewan pengawasnya. Aku membaca setiap kasus yang masuk. Seorang pekerja migran di Arab Saudi yang paspornya ditahan majikan dan tidak digaji selama 2 tahun. Seorang mahasiswi di Jerman yang ditipu agen perjalanan palsu dan kehabisan uang beasiswa. Seorang istri yang ditinggalkan suaminya di Bandara Kuala Lumpur dengan 2 anak kecil. Setiap kali kami berhasil memulangkan seseorang, setiap kali aku melihat mereka bertemu keluarga mereka lagi di bandara, aku merasa seperti sedang memulangkan sebagian dari diriku yang hilang. Aku tidak sedang membangun tahta. Aku sedang membangun mercusuar. Arga mengambil rumahku, uangku, dan harga diriku. Tapi dia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia memberiku tujuan. Dia memberiku kekuatanku kembali. Aku sudah selesai menjadi korban. Aku sudah selesai menjadi istri yang naif. Sekarang, aku adalah Sania. Dan aku baru saja memulai. Karma di persimpangan jalan. Malam itu adalah malam penggalangan dana pertama untuk Yayasan Pelita Cakrawala. Acaranya diadakan di ballroom hotel termewah di Jakarta. Semuanya berjalan lancar. Sukses besar. Kami berhasil mengumpulkan dana 2 kali lipat dari target. Cukup untuk mendanai operasi yayasan selama 2 tahun ke depan. Aku berdiri di atas panggung, di samping Damar. Aku menatap ratusan tamu penting, para CEO, duta besar, dan filantropis yang hadir. Aku berterima kasih kepada mereka atas kemurahan hati mereka. Setiap rupiah yang Anda berikan malam ini, kataku, suaraku bergema di ruangan yang hening, adalah tiket pulang bagi seseorang yang kehilangan harapan. Terima kasih telah membantu kami menyalakan pelita. Tepuk tangan meriah membahana. Sekarang, sudah lewat tengah malam. Aku dan Damar dalam perjalanan pulang. Mobil Mercedes S-Class-ku melaju pelan menembus jalanan Jakarta yang basah. Hujan deras baru saja mengguyur kota. Hujan yang membersihkan debu, tapi juga mengubah jalanan menjadi cermin hitam yang memantulkan lampu-lampu kota. Aku bersandar di kursi kulit yang empuk. Aku melepas sepatu hak tinggiku. Kakiku pegal bukan main. Damar, yang duduk di sampingku, sudah melonggarkan dasinya dan menggulung lengan kemejanya. Kamu hebat malam ini, Shan, katanya. Suaranya lelah tapi terdengar tulus. Aku tersenyum. Kita hebat. Tanpa tim hukummu yang menyusun semuanya, yayasan ini tidak akan pernah sah. Aku hanya menjalankan perintah Bu CEO. Godanya. Hentikan, kataku sambil tertawa pelan. Di luar jam kantor. Panggil aku Sania. Baik, Sania. Jawabnya. Ada kehangatan yang nyaman di antara kami. Keheningan yang tidak canggung. Hanya suara rintik hujan dan dengungan pelan mesin mobil. Sopir di depan mengemudi dengan tenang. Mobil kami berhenti di persimpangan besar di kawasan Kuningan. Lampu merah.
Hujan masih turun, meski tidak sederas tadi. Gerimis lebat yang membuat jarak pandang terbatas. Wiper mobil bekerja dengan ritme yang menenangkan. Di bawah jembatan layang di depan kami, puluhan pengendara motor berteduh. Pemandangan yang sangat khas Jakarta. Dan di antara mereka, aku melihat beberapa sosok berlarian di tengah hujan. Ojek payung. Mereka menawarkan payung pada pengendara motor yang nekat menerobos hujan, atau pada mobil yang berhenti untuk jarak pendek ke lobi gedung. Aku biasanya tidak terlalu memperhatikan. Tapi malam ini, sesuatu menarik perhatianku. Ada dua sosok dewasa. Mereka tidak seperti ojek payung lainnya yang biasanya anak-anak atau ibu-ibu yang gesit. Dua sosok ini terlihat putus asa. Mereka berlari ke arah motor-motor, menawarkan payung mereka yang sudah lusuh, tapi kebanyakan pengendara motor menggelengkan kepala. Mereka terlihat kotor, basah kuyup. Satu sosok perempuan, rambutnya pirang kusam dan lepek menempel di wajah. Dia mengenakan kaos kebesaran yang kotor. Dia memegang payung bergambar Hello Kitty yang warnanya sudah pudar dan salah satu jerujinya patah. Sosok laki-laki di sebelahnya lebih menyedihkan. Dia kurus kering. Aku bisa melihat tulang bahunya menonjol di balik kaos oblong tipis yang basah dan menempel di kulit. Dia gemetar hebat karena kedinginan. Itu! Bisik Damar di sebelahku. Dia juga melihatnya. Aku tidak perlu dia melanjutkan. Jantungku mulai berdebar. Tapi bukan karena takut. Karena sesuatu yang lain. Tanpa berpikir, aku menekan tombol di sampingku. Jendela kaca mobil yang gelap turun sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Udara malam yang dingin dan basah, bercampur bau asap knalpot, langsung masuk. Sosok laki-laki itu, mungkin mengira kami akan turun, berlari ke arah mobil kami. Dia lebih cepat dari yang perempuan. Payung, Pak? Bu. Murah 5.000 saja, Bu. Suaranya serak dan putus-putus. Dia sampai di jendelaku. Dia tidak bisa melihat jelas ke dalam karena kaca film yang gelap. Dia hanya melihat celah yang terbuka. Dia mengangkat wajahnya, mencoba mengintip ke dalam. Wajahnya kotor oleh jelaga jalanan. Matanya liar karena kedinginan dan kelaparan. Dia tidak bercukur. Janggut tipis tumbuh tidak merata di pipinya yang tirus. Itu Arga. Waktu seakan berhenti. Hujan di luar terdengar memelan. Dia menatap lurus ke arahku. Aku menatap lurus ke arahnya. Matanya. Mata yang dulu menatapku dengan cinta palsu. Mata yang menatapku dengan teror di ruang rapat lantai 40. Sekarang, mata itu kosong. Lalu, dalam sepersekian detik, kekosongan itu berganti. Pertama, bingung. Kedua, pengenalan. Ketiga, syok yang luar biasa. Dan terakhir, rasa malu yang begitu dalam, begitu telak, hingga aku hampir bisa merasakannya. Dia melihatku. Dia melihatku duduk di dalam mobil mewah Jerman yang hangat. Aku mengenakan gaun malam yang mahal. Rambutku tertata rapi. Aku bersih. Aku berkuasa. Aku adalah dunia yang telah hilang darinya. Lalu dia melihat dirinya sendiri. Basah kuyup di tengah jalan. Mengemis. Memegang payung rusak untuk 5.000 perak. Wajah Arga berubah pucat pasi di balik kotorannya. Dia seperti melihat hantu. Dia mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Dia tersandung kakinya sendiri dan hampir jatuh telungkup di aspal yang basah. Arga. Sosok perempuan di belakangnya memanggil. Suaranya melengking dan kasar. Dia berlari mendekat. Kenapa kamu diam saja? Itu mobil orang kaya. Ayo. Itu Fania. Dia sampai di samping Arga. Dia menatap ke dalam mobil. Dia juga melihatku. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia membeku. Arga tidak bisa menahan tatapanku. Dia adalah orang pertama yang membuang muka. Dia berbalik dengan cepat. Punggungnya gemetar hebat. Apakah karena dingin? Atau karena rasa malu? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Dia menarik lengan Fania dengan kasar. Pergi. Ayo pergi. Tapi, Arga. Pergi.
Dia menyeret Fania menjauh dari mobilku, kembali ke kegelapan di bawah jembatan layang. Di depanku, lampu merah berubah hijau. Lampunya sudah hijau, Bu, kata sopirku pelan. Aku menekan tombol. Jendela kaca itu naik kembali dengan desisan pelan. Menutup pemandangan mereka. Menutup suara hujan. Menutup masa laluku untuk selamanya. Aku bersandar di kursiku. Damar menatapku. Wajahnya penuh kekhawatiran. Shan, kamu tidak apa-apa. Aku diam sejenak. Aku memproses apa yang baru saja kulihat. Arga dan Fania di jalanan memperebutkan uang receh dari pengendara motor. Sama seperti mereka memperebutkan siapa yang harus disalahkan di lobi kantorku. Aku teringat diriku di bandara Istanbul. Putus asa. Sendirian. Aku melihat mereka. Putus asa. Bersama-sama dalam kehancuran mereka. Aku tidak merasakan benci. Aku tidak merasakan kasihan. Aku tidak merasakan kemarahan. Aku tidak merasakan apa-apa. Lalu, sesuatu muncul. Aku tertawa. Bukan tawa keras. Itu tawa kecil yang lolos dari tenggorokanku. Tawa yang ironis. Tawa yang kering. Tawa yang membebaskan. Arga ingin aku menjadi gelandangan di negara orang. Pada akhirnya, dialah yang menjadi gelandangan di negaranya sendiri. Lucunya, dia berhasil. Dia mencuri 50 miliar dariku. Dan sekarang dia mengemis di jalan untuk 5.000 rupiah. Takdir adalah pelawak yang kejam. Shan? Damar bertanya lagi. Jelas bingung dengan tawaku. Aku menoleh padanya. Senyum kecil masih tersisa di bibirku. Aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Aku tidak apa-apa, Damar, kataku. Suaraku stabil. Aku sangat baik-baik saja. Aku mengulurkan tanganku dan menyentuh lengannya. Sebuah gestur kecil yang terasa sangat alami. Ayo pulang. Jalan, Pak, kata Damar pada sopir. Mobil mewah itu melaju menembus malam. Meninggalkan persimpangan itu. Meninggalkan dua sosok yang basah kuyup di belakang. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke depan. Ke cahaya lampu jalanan yang menembus kegelapan. Nembus kegelapan. Nembus kegelapan. Nembus kegelapan. Nembus kegelapan. Nembus kegelapan. Nembus kegelapan.